Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu sore ini kembali kita melanjutkan kajian bersama dengan Muslim Academy. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang masalah tawakal. Kita tahu kenapa kita harus tawakal, karena hidup ini penuh dengan ujian. Sehingga terkadang seorang hamba menghendaki sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya. Sebaliknya, ada seorang hamba terancam dengan sesuatu dan dia takut serta berusaha untuk menghindarinya, namun ternyata dia tidak berhasil menghindarinya. Karena itu, setiap orang diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ujian yang dia alami dalam kehidupan ini tidak menjadi beban bagi pikirannya. Seperti yang kita pahami, bahwa pada diri manusia di sana ada dua unsur jasad dan unsur pikiran, atau kita sebut dengan unsur jiwa. Dan posisi unsur jiwa ini lebih dominan perannya dibandingkan unsur jasad. Ketika jasad tanpa jiwa, maka ibarat fisik yang tidak memiliki ruh, dia tidak punya sumber kehidupan. Sehingga posisi jiwa sangat mewarnai kehidupan bagi setiap orang. Taib. Dan kita diajarkan untuk dekat dengan Allah. Kita diajarkan untuk melakukan zikrullah dan seterusnya dalam rangka untuk menjaga kesehatan jiwa. Sebagaimana kita perlu menjaga kesehatan jasad, ini harus sehat, maka jiwa juga harus sehat. Dan ketika jiwa sehat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kesehatan jasad. Karena itu, bagi para psikolog, orang-orang yang ahli psikologi, mereka memahami ketika manusia dalam kondisi panik, itu bisa menyebabkan ada banyak hal yang akan terganggu baik dalam metabolisme tubuhnya maupun hormonal yang ada pada dirinya. Tapi ketika jiwa seorang hamba itu tenang, jiwanya nyaman, maka dia bisa mencari solusi yang terbaik. Sehingga saat orang itu dalam kondisi panik akan sulit untuk berpikir. Tapi ketika jiwanya itu tenang, dia bisa mencari hal yang terbaik untuk perbaikan dirinya, perbaikan apa yang harus dia upayakan ketika dia punya masalah. Baik, selanjutnya kita akan lihat keterangan tentang masalah tawakal yang saya ambil dari buku saya yang berjudul Prinsip Hidupku. Tawakal bisa dipelajari. Kenapa kita perlu belajar tawakal? Karena hidup ini penuh dengan ujian. Seseorang disebut muflihun, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, qad aflahal muflihun, sungguh beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Kapan seorang disebut sebagai aflaha? Aflaha ini bentuk kata kerjanya. Sedangkan orangnya disebut al-muflih. Jamaknya muflihun. Kapan seseorang disebut aflaha? Para ulama menjelaskan, seseorang disebut aflaha apabila terpenuhi dua kriteria. Pertama adalah dia mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, dia terhindar dari potensi bahaya yang ditakutkan. Dan itulah isi hidup. Kita punya harapan dan kita juga punya sesuatu yang kita takuti. Karena itu ketika seseorang mendapatkan apa yang diharapkan dan dia terhindar dari sesuatu yang dia takuti, berarti dia adalah seorang muflih. Namun pada kenyataannya, ketika manusia hidup di dunia, mereka akan selalu menghadapi aneka rintangan
ketika ingin mendapatkan apa yang diharapkan. Di saat yang sama, mereka selalu dihantui dengan peluang terjadinya musibah, aneka halangan kehidupan. Sehingga dalam hidup manusia selalu diiringi dengan masalah dan masalah. Maka saat dia punya rencana, pada waktu dia berusaha untuk mengupayakan rencananya, ada peluang gagal. Di saat dia menghindari sesuatu yang dia takutkan, dia berusaha untuk mengambil jalan agar bagaimana sesuatu yang dia takutkan itu tidak menimpanya. Namun kenyataannya kadang sesuatu yang dia takutkan tetap menimpa pada dirinya. Orang takut kena penyakit, orang takut kecelakaan, orang takut apalagi kehilangan harta, orang takut kehilangan salah satu anggota keluarganya, orang takut A, takut B, dan aneka rasa takut yang menghantui manusia. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa lepas dari itu, sebab hidup ini penuh dengan ujian. Sehingga manusia punya keterbatasan yang demikian besar, maka banyak masalah tidak bisa dia selesaikan. Yang kemudian ketika masalah itu tidak bisa dia selesaikan, kemudian jadi bahan pikiran dia. Terus dipikirkan, akhirnya numpuk, maka pikiran itu akan menjadi beban yang berat bagi batinnya. Saat beban itu semakin berat, yang terjadi adalah stres. Bahkan sampai pada posisi gangguan jiwa. Pelanggaran terbesarnya adalah sampai kemudian mereka bunuh diri. Ada di antara mereka yang sampai kufur kepada Allah gara-gara dia nggak sanggup untuk menahan beban yang ada pada dirinya. Dan ini akan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Nah, sehingga hal yang pasti terjadi bahwa setiap hamba pasti dia akan menghadapi yang namanya masalah. Masalah akan selalu berdatangan pada dirinya. Dan masalah itu menimpa fisiknya, yang juga terkadang menimpa jiwanya. Nah, ketika mereka terlalu memikirkan itu masalah berlebihan, sampai di saat dia nggak sanggup lagi untuk menampungnya, akhirnya nggak kuatlah itu jiwa, sehingga jadi orang itu stres, bahkan gila, bahkan ada yang bunuh diri dan seterusnya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa Islam mengajarkan sikap tawakal agar manusia menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita renungkan, maka hakikat dari tawakal adalah anugerah besar bagi hamba, sebab ada banyak masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Tawakal adalah anugerah bagi kita karena ada banyak hal dari masalah yang kita hadapi tidak bisa kita selesaikan. Maka kita pasrahkan kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini berkaitan dengan pengantar tentang tawakal. Kenapa tawakal itu penting? Karena tawakal itu mengurangi beban pikiran, mengurangi beban jiwa, sehingga seseorang tidak akan terbebani dengan aneka masalah di pikirannya yang mungkin itu tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri. Selanjutnya, jika kita lihat dari sisi motivasi yang disebutkan dalam dalil, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan penekanan agar kita bertawakal kepadanya. Bahwa tawakal itu iman. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Maidah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakallah kalian hanya kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah mengatakan, seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, at-tawakkulu jima'ul iman, bahwa yang namanya tawakal adalah poros dari iman. Karena kondisi seorang mukmin dalam menjalani hidup, baik dalam urusan agama maupun dunia, mereka selalu diajarkan untuk bertawakal. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang mukmin beribadah, mereka diajarkan untuk bertawakal kepada Allah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakallah kalian kepadanya.
Karena seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepadanya tanpa pertolongan dari Allah. Sebagaimana isyarat yang Allah sebutkan di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Dan saat seorang hamba itu beribadah, dia tidak akan tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak. Karena mungkin akan ada banyak sekali kekurangan dan kesalahan sepanjang dia beribadah. Maka dia butuh untuk bertawakal kepada Allah agar ibadahnya menjadi ibadah yang sukses, ibadah yang berhasil. Demikian pula dalam urusan rizki, manusia juga diajarkan untuk bertawakal kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan berikan kecukupan baginya. Dan ini tawakal berkaitan dengan masalah rizki. Sehingga dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, orang mukmin diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk bertawakal. Karena itu Sa'id bin Jubair mengatakan, at-tawakkulu jima'ul iman, bahwa tawakal adalah poros dari iman, kumpulan dari seluruh iman. Dan masih banyak lagi ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal. Intinya seorang mukmin diajarkan untuk menyerahkan segala urusannya kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hakikat dari tawakal. Memahami hakikat tawakal. Sebagai pengantar, kita perlu paham tentang ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan Allah Ta'ala ada dua. Pertama adalah ketetapan syar'i. Apa itu ketetapan syar'i? Ketetapan syar'i adalah semua syariat yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan syariat ini berisi perintah, larangan, dan aturan. Bentuk ibadah kita terhadap ketetapan syar'i adalah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan menaati aturan. Itulah ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ketetapan takdir. Apa itu ketetapan takdir? Itulah semua kejadian yang Allah ciptakan di muka bumi ini, termasuk apapun kondisi hidup yang kita alami, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Yang kita sukai disebut dengan takdir baik, yang tidak kita sukai sering disebut dengan takdir buruk dalam pandangan manusia. Dan bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah ada dua. Bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah ada dua. Tawakal sebelum kejadian dan ridha setelah kejadian. Karena setiap hamba pasti dia akan menjalani itu. Dia punya kondisi di depan atau punya masa depan yang dia tidak ketahui. Masa depan yang tidak dia ketahui terkadang dia kejar. Maka bentuk ibadah dia kepada Allah berkaitan dengan apa yang menjadi rencananya adalah tawakal kepada Allah. Pasrahkan rencana kamu kepada Allah. Karena kamu tidak bisa mewujudkan dengan kemampuanmu sendiri. Sebab hamba itu makhluk yang lemah. Maka serahkan kepada Allah Ta'ala Sang Kuasa yang mengatur segalanya. Baik. Setelah itu dijalanilah dijalanilah rencana itu sampai akhirnya pada titik hasil. Pada titik hasil di sana ada dua kemungkinan. Terkadang berhasil dan terkadang gagal. Dalam posisi berhasil dia mungkin bahagia. Tapi ketika gagal, maka ada tugas yang kedua, yaitu ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengutip keterangan gurunya, dan
wallahu alam, kemungkinan ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa kana syekhuna radhiyallahu anhu yaqul, dan guru kami radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-maqduru yaktanifuhu amran, sesuatu yang ditakdirkan itu diapit oleh dua hal, at-tawakkulu qablah war ridha ba'da, tawakal sebelum kejadian dan ridha setelah kejadian. Faman tawakkala 'ala Allahi qabla al-fi'li, maka siapa yang bertawakal kepada Allah sebelum kejadian, wa radiya bil maqdi lahu, dan dia ridha ba'dal fi'li, dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah setelah kejadian, dia ridha dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah setelah kejadian, faqad qama bil ubudiyah, berarti dia telah menunaikan bentuk ubudiyah kepada Allah, yaitu ubudiyah kepada ketetapan kauni atau ketetapan takdir. Demikian kutipan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Sehingga begini jemaah, ini hamba punya masa depan, dan ketika orang berhadapan dengan masa depan, mereka punya rencana. Rencana ini mencakup keinginan, cita-cita, dan seterusnya. Dan takdir itu berjalan. Takdir berjalan. Namun di sana ada hasil. Yang hasil ini tidak ada satupun yang tahu. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu, gak ada orang yang tahu. Bahkan Nabi SAW tidak tahu. Karena itu seringkali Rasulullah SAW menyatakan, laustaqbaltu min amri mastadbartu, andaikan kejadian kemarin itu berulang kembali, maka saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan rencana beliau, andaikan kejadian kemarin itu berulang kembali, saya akan melakukan seperti ini. Coba kita lihat contohnya ya. Nabi SAW pernah mengatakan, kalimat seperti ini, dan kalimat seperti ini cukup sering. Laustadbartu min amri, laustaqbaltu min amri mastadbartu. Contohnya seperti ini, berkaitan dengan rencana hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan hal itu. Faqala, fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walaula anna ma'il hadya la ahlaltu. Andaikan kejadian saat ini berulang kembali, ma ahdaitu, aku tidak akan mempersembahkan hadyu, walaula anna ma'il hadya la ahlaltu, andaikan bukan karena saya membawa hadyu, tentu saya akan tahallul. Ya. Sehingga di sini Rasulullah SAW menceritakan, haji beliau adalah haji qiron. Begitu ketika sampai di lokasi di Mekah, Nabi SAW pengen mengubah niat, melihat kondisi para sahabat yang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, andaikan kejadian ini berulang, maka saya akan seperti ini. Nah, itu contoh bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu hal yang gaib. Sampai beliau mengatakan, andaikan kejadiannya berulang, saya akan seperti ini, saya akan seperti itu. Disinilah kita bisa lihat bahwasanya yang namanya hasil takdir tidak ada yang tahu, sampai pun seorang nabi. Nah, dalam posisi hasil di sini ada yang sukses dalam arti sesuai dengan apa yang diharapkan, dan ada yang gagal. Dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Baik. Ketika manusia berencana, punya keinginan dan cita-cita, maka mereka diajarkan untuk tawakal. Dengan bekal tawakal inilah tidak akan membuat seorang manusia itu terlalu berpangku kepada kemampuannya, terlalu berpangku kepada rencananya. Karena dia tahu
dia tidak kuasa atas segalanya. Ada banyak sekali potensi rintangan di depan yang mungkin akan dia harapkan. Baik. Setelah dia bertawakal pada saat dia berencana, maka di sana ada dua kemungkinan hasil, antara sukses atau gagal. Pada posisi ketika dia gagal, disinilah ujian yang kedua muncul. Maka manusia diajarkan untuk ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari kutipan gurunya, bahwa sesuatu yang ditakdirkan itu diapit oleh dua hal, tawakal sebelum kejadian dan ridho pasca kejadian. Maka seolah-olah kita dalam berinteraksi dengan takdir, kita harus menghiasinya dengan dua hal ini, tawakal dan ridha. Di sini ada kejadian. Inilah yang dimaksud tadi, al-maqduru yaktanifu amran, bahwa sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah diapit oleh dua hal. At-tawakkulu qabla al-fi'li war ridha ba'da. Tawakal sebelum kejadian dan ridha pasca kejadian. Baik. Kalau orang bisa seperti ini, maka hatinya akan nyaman, akan tenang. Dia tidak terbebani dengan apapun yang menjadi rencananya, baik berhasil maupun gagal. Karena saat dia berencana, dia pasrahkan kepada Allah. Ketika di situ ada hasil, ada dua kemungkinan antara berhasil dan gagal. Kalaupun gagal, dia serahkan kepada Allah. Ini sudah menjadi takdir Allah. Dan Islam mengajarkan dua itu, sehingga kaum muslimin akan menjadi manusia di mana urusan dunia itu tidak sampai menjadi beban pikirannya, tidak sampai menjadi beban hidupnya, karena dia punya dua hal ini. Dari sinilah kita bisa lihat kejadian ini kan menyimpan banyak masalah. Di sini ada banyak masalah. Di dalam kejadian ini ada banyak masalah. Nah, dalam posisi ketika orang bertawakal kepada Allah, maka dia bisa melepaskan beban bagi jiwanya, sehingga masalah yang dihadapi tidak akan menjadi gangguan bagi dirinya. Dengan tawakal dan ridho terhadap takdir, maka manusia bisa lebih melepas beban masalah. Oleh karena itulah Anda bisa lihat orang mukmin adalah manusia-manusia yang demikian tegar ketika menghadapi masalah. Tidak gampang stres, tidak gampang putus asa. Berbeda dengan yang dimiliki oleh orang kafir. Karena mereka tidak punya iman, maka mereka gampang stres. Dan ketika mereka sudah stres, puncaknya adalah bunuh diri. Apalagi dalam posisi mereka tidak punya keyakinan akan ada kehidupan yang kedua pasca kehidupan di dunia. Sehingga begitu dengan mudahnya mereka bunuh diri, dengan mudahnya mereka, dan tanpa beban pikiran. Bahkan sampai kadang dimotivasi untuk bunuh diri. Di beberapa negara Eropa, angka bunuh diri cukup tinggi. Demikian pula di beberapa negara kafir seperti Jepang, Korea, dan yang lainnya. Yang tren itu, Masya Allah, waliyadzubillah, sempat masuk jadi tren di beberapa kampus. Sehingga mahasiswa nulis surat misalnya untuk orang tuanya, untuk siapa, setelah itu dia bunuh diri. Seolah-olah dia ingin melepaskan seluruh beban hidupnya hanya dengan nulis surat. Untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk kakak-kakak dan adik-adiknya, kemudian untuk teman-temannya, minta maaf semuanya. Seolah-olah dengan itu dia bisa bebas dari dosa. Padahal bunuh diri tetap perbuatan maksiat dan dosa besar, walaupun seluruh keluarganya ridho kepadanya. Baik, karena mereka adalah manusia yang tawakalnya nggak ada karena mereka tidak punya iman, atau orang yang tawakalnya kecil karena imannya lemah.
Sehingga tawakal adalah anugerah dari Allah Ta'ala agar manusia bisa lebih melepas beban masalahnya. Selanjutnya, tawakal dalam urusan rizki. Mungkin banyak orang yang gagal di bagian ini sehingga urusan rizki menjadi penyebab manusia mengalami stres dan tekanan hidup, ya. Dan itu banyak sekali kejadiannya. Anda tahu apa obat yang paling mujarab? Jawabannya adalah tawakal. Salah satu keterangan ulama tentang konsep rizki dalam Al-Quran adalah ucapan Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Aku membaca di 90 tempat, 90 ayat dari Al-Quran. Annallaha qaddaral arzaq, bahwa Allah lah yang mengatur rizki. Wa dhammanaha li khalqihi, dan Allah yang memberikan jaminan kepada makhluknya untuk dapat rizki. Wa qara'tu fi mawdi'in wahid, dan saya membaca satu ayat dalam Al-Quran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian. Fasyakakna fi qaulis shadiq. Namun sayangnya kadang kita ragu terhadap ucapan zat yang maha benar, terhadap firman zat yang maha benar yang disebutkan dalam 90 ayat, dan kita lebih mempercayai perkataan al-kadzib, si pendusta, walaupun hanya di satu ayat, yaitu iblis. Artinya begini, Hasan al-Basri rahimahullah ingin menyampaikan, kenapa kita terlalu stres dalam memikirkan harta? Padahal ada 90 ayat yang menegaskan bahwasanya harta itu telah diatur oleh Allah, di mana Allah Ta'ala telah memberikan rizki kepada masing-masing hamba, membagi rizki kepada masing-masing hamba. Nah, di saat yang sama banyak orang yang percaya pada setan. Percaya pada setan gimana? Setan itu menggoda orang ini untuk mendapatkan motivasi agar apa, Pak? Mau berbuat maksiat dengan alasan butuh. Hari gini kamu kalau enggak leasing, kapan punya mobil? Kamu kalau enggak KPR rumah, kapan bisa punya rumah? Hari gini. Ayo segera. Akhirnya orang kadang nekat berbuat riba hanya dengan alasan ekonomi. Dan itulah bentuk rasa fakir yang dijanjikan oleh setan, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra, bahwasanya setan menjanjikan kefakiran. Artinya setan mengajak orang untuk selalu merasa butuh dan butuh. Fakir artinya adalah selalu merasa butuh. Muhammad bin Abi Imran meriwayatkan, ada orang yang bertanya kepada Imam Hatim al-Asam, bagaimana cara Anda bertawakal kepada Allah? Maka jawab Imam Hatim al-Asam, alimtu anna rizki la ya'kulu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Aku yakin bahwasanya rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Maka itulah yang membuat jiwaku tenang. Aku yakin bahwasanya rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'annat bihi nafsi, sehingga membuat jiwaku tenang. Juga diceritakan ada orang yang mengadu kepada Abu Hazim, wahai Abu Hazim, bagaimana ini harga barang melambung semuanya saat terjadi inflasi. Maka Abu Hazim rahimahullah memberikan nasihat, wa ma yaghummukum min dzalik. Apa yang membuat kalian bingung? Inflasi kok bingung? Innalladzi yarzuquna fil rukhas walladzi yarzuquna fil ghala. Zat yang memberikan rizki kepada kita saat barang-barang itu murah, zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga barang itu murah adalah zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga barang itu mahal. Sehingga sebelum inflasi yang ngasih rizki siapa? Allah. Setelah inflasi yang ngasih rizki siapa? Allah. Maka zat yang memberikan rizki di saat lapang dan di saat susah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu jawaban Abu Hazim ketika ada orang yang mengadu kepada beliau pada saat terjadinya inflasi. Abu Hazim mengatakan, mau inflasi mau tidak inflasi, yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham.
Ya, salah satu di antara ulama yang banyak memberikan nasihat. Beliau rahimahullah pernah menyebutkan terkait orang yang mengadu kepada beliau. Ada orang yang datang kepada Ibrahim bin Adham mengadukan jumlah anaknya yang buahnya. Akhirnya Ibrahim mengatakan, jika ada di antara anakmu yang nafkahnya tidak ditanggung oleh Allah, bawa ke sini. Bawa ke sini. Maka orang tadi diam. Tidak mungkin ada anak yang nafkahnya tidak ditanggung oleh Allah. Pasti semuanya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Maka Ibrahim bin Adham kemudian memerintahkan orang itu, ya, untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan berbicara berkaitan dengan masalah bagaimana bisa membangun tawakal. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya tawakal itu adalah anugerah, agar seorang hamba tidak terbebani pikirannya ketika dia punya masalah. Karena ketika dipikir terus mungkin masalah nggak beres-beres, justru malah yang terjadi adalah beban jiwa. Sehingga melepaskan beban jiwa itu kepada Zat yang Maha Kuasa adalah bagian dari unsur tawakal, dan itulah anugerah dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Baik. Selanjutnya masih berkaitan dengan masalah tawakal, bahwa ketika manusia menghadapi masalah, di sana ada dua keadaan. Saat dia menghadapi masalah, di sana ada dua keadaan. Yang pertama, dia bertawakal kepada Allah, dan yang kedua, dia terlalu berpangku kepada kemampuannya. Pada posisi ketika dia bertawakal kepada Allah, Allah kasih janji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Nah, bentuk tawakal kepada Allah itu bagaimana? Tawakal kata kuncinya adalah ikhtiar, berusaha untuk mengerjakan semampunya, plus setelah itu diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Sehingga tawakal tidak diam saja, tapi ada upaya ikhtiar sesuai dengan kemampuannya, baru kemudian setelah itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Maka disinilah perbedaan antara tawakal dengan nomor dua, di mana orang itu terlalu berpangku kepada kemampuannya. Nah, nomor dua itu batinnya tidak punya ketergantungan kepada Allah. Maka saat dia mengupayakan rencananya, dia hanya memikirkan kemampuannya. Ya? Dalil tentang ini adalah tawakalnya burung. Hadis tentang tawakal burung. Hadis tentang tawakal burung. Tentang tawakal burung digambarkan oleh Nabi SAW, taqdu himason wa taruhu bidanan. Tawakalnya burung gimana? Pagi perut kosong, kemudian sore perut penuh. Dan posisi tawakal burung itu dia mencari makan, bukan diam saja. Maka tawakal harus ada kerja, harus ada ikhtiar, harus ada kerja. Selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian saat orang bertawakal kepada Allah, atau begini, saat dapat masalah, kemudian dia bertawakal, maka di sana ada dua keadaan.
Yang pertama, diam saja. Keadaan diam saja ini berlaku dalam posisi ketika dia tidak bisa melakukan apapun. Ketika tidak bisa melakukan apapun. Orang yang diam saja itu berlaku dalam kegiatan tawakal ketika dia tidak bisa melakukan apapun. Contohnya gimana, Pak? Contoh yang pernah terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika beliau mau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam neraka, ke dalam api, bukan ke dalam neraka ya, ke dalam api. Maka Ibrahim diikat lalu dilempar pakai manjanik. Ada yang menyebutkan beliau itu dilempar pakai manjanik, pakai ketapel besar. Saking gedenya api itu sampai mereka tuh takut, nggak berani mendekat. Sehingga Ibrahim dilempar dengan menggunakan ketapel. Beliau nggak bisa ngapa-ngapain. Maka diam saja dalam posisi ketika tidak bisa melakukan apapun, dia bertawakal kepada Allah. Nah, disinilah peran hati dominan. Di sini peran hati menjadi dominan. Saat manusia tidak bisa melakukan apapun, maka batin yang berbicara. Dia pasang kuat-kuat ketergantungan dia kepada pertolongan Allah Ta'ala. Di saat itulah pertolongan Allah akan datang. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ini contohnya adalah tawakal Ibrahim saat mau dilempar ke dalam api. Nah, dalam peristiwa itu Ibrahim berdoa kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ibrahim hanya berdoa ini. Tawakal Ibrahim pada saat mau dilempar ke dalam api, di mana beliau berdoa, qal sallallahu alaihi wasallam, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menjadi pelindungku dan dia sebaik-baik zat yang akan melindungi hambanya. Baik. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Contoh yang lain ya, tawakalnya Aisyah saat dituduh. Tawakal Aisyah. Pada waktu Aisyah dituduh oleh Allah, dituduh oleh orang-orang munafik. Kalau dia telah berzina, terjadilah hadisul ifki yang dibesar-besarkan hingga membuat gempar kota Madinah. Nabi SAW tidak tahu kejadian itu dan beliau hanya tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, betul nggak kamu pelakunya? Aisyah hanya bisa diam dan menangis untuk menunggu jawaban dari Allah Ta'ala. Karena percuma saja beliau menjelaskan. Beliau bisa saja mengatakan, demi Allah aku bukan pelakunya, aku tidak melakukan seperti itu, sebagaimana tuduhan orang musyrikin. Cuman tuduhan itu nggak hilang. Karena coba Anda lihat ya, dalam hadisul ifki, sebabnya adalah karena Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan rombongan. Lalu ada sahabat yang masih muda yang kemudian menyusul rombongan, ternyata melihat kok ada orang-orang tidur. Ada orang tidur dengan menggunakan baju warna gelap. Maka saat didekati, ternyata Aisyah radhiyallahu anha, langsung beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fastaiqadat Aisyatu bistirja'ihi. Aisyah pun terbangun karena mendengar suara istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, oleh orang ini. Kemudian Aisyah memasang niqabnya, pasang tutup wajah. Ya, karena kenapa kok dia bisa mengenali Aisyah? Karena dulu tidak ada perintah untuk itu. Sehingga kaum muslimah mereka terbuka wajahnya. Baik. Dalam posisi seperti itu akhirnya Aisyah dinaikkan ke atas punggung onta, kemudian dituntun oleh sahabat ini sampai akhirnya masuk kota Madinah. Ramailah kota Madinah. Oh, masya Allah, ini ada seorang pemuda bersama dengan seorang pemudi yang punya suami. Berarti sekarang Aisyah telah
tidak lagi komitmen dengan suaminya alias berzina, dibesar-besarkan oleh orang-orang munafik. Aisyah hanya bisa diam saat dituduh zina. Dalam posisi ketika Aisyah diam, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelesaikan. Itulah contoh di mana ketika orang dapat masalah, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia masih bisa ambil sikap, walaupun peluang kecil. Dia masih bisa mengambil sikap walaupun peluangnya kecil. Tapi karena dia sangat butuh, maka dia melakukan sesuatu, ya. Sehingga bentuk mengambil sikap ini adalah bagian dari ikhtiar, usaha yang dia lakukan sebelum tawakal. Baik. Nah, dalam posisi ini, ketika dia melakukan usaha sebelum tawakal atau sebelum kejadian, ya, yang saya maksud sebelum kejadian, dia melakukan tindakan sekecil apapun yang bisa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. Contohnya apa, Pak, di sini, Pak? Sampel. Contohnya apa? Tawakalnya Hajar. Ibunda Hajar radhiyallahu anha, pada waktu beliau ditinggal oleh suaminya Ibrahim, perbekalannya habis. Sampai akhirnya beliau tidak makan dan tidak minum. Ismail juga kehausan karena ASINya sudah nggak keluar. Dalam posisi anaknya nangis seperti itu, Ibunda Hajar itu nggak tega melihat anaknya nangis. Akhirnya beliau tinggalkan anaknya dan lari ke bukit Sofa. Tengok kanan kiri, ada nggak sumber kehidupan. Lalu beliau turun, naik ke Marwah, tengok kanan kiri, ada nggak sumber kehidupan. Terus seperti itu sebanyak 7 kali, Sofa Marwah, sampai akhirnya selesai di Marwah. Begitu beliau berada di puncak Marwah, tiba-tiba beliau mendengar suara. Lalu beliau mengatakan, "Sah, diam." Maksudnya adalah dirinya sendiri. Beliau menyuruh dirinya sendiri untuk diam. Ketika diperhatikan baik-baik, ternyata ada malaikat yang sudah berada di dekat bayi Ismail alaihissalatu wassalam, dan malaikat itu menendang tanah, kemudian keluarlah Zam-Zam. Maka Hajar kemudian mendekat ke air itu, lalu beliau meminumnya dan beliau membuat cekungan-cekungan, danau-danau kecil, cekungan-cekungan kecil di sekitar sumber Zam-Zam. Nabi SAW sampai mengatakan, "Rahimallahu umma Ismail, lau tarakat lakana ainan ma'inan." Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, yaitu Hajar. Andaikan dibiarkan saja, akan jadi mata air yang lebih deras lagi. Baik. Sehingga dalam posisi ini Hajar melakukan kegiatan, melakukan ambil sikap, usaha, meskipun peluangnya kecil. Beliau usaha naik bukit walaupun peluangnya kecil. Contoh yang lain misalnya tawakal Maryam. Saat Maryam itu hamil, kemudian fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah, sampai desakan anak yang berada dalam kandungannya itu makin kuat sehingga membuat beliau harus bersender di jid'in nakhlah, di pangkal pohon kurma. Maka Maryam diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma itu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Goncangkan bagian dasar pohon kurma. Coba kita bayangin ya, andaikan ada orang kuat di sekitar kita, kita suruh, "Mas, coba kamu goyang pohon kurma ini, tapi nggak boleh atasnya ya, harus di baling bawah." Saya yakin
Bukan pohon kurmanya yang bergoyang, tapi dia yang bergoyang. Terus Pak, kok bisa Maryam waktu itu menggoyangkan pohon kurma? Padahal kan beliau dalam kondisi sangat lemah. Betul, beliau sangat lemah. Beliau dalam kondisi kenapa sangat lemah? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam baru saja dilahirkan. Dan kenapa dalam kondisi sangat lemah? Karena Nabi Isa atau karena Maryam ketika itu dalam posisi baru saja mengalami persalinan atau sedang hamil. Baik. Di sini ada usaha goyang apa? Kurma. Tapi dari usaha ini kemudian rontoklah rutoban jania, rutop-rutop yang segar yang bisa dimakan oleh Maryam. Demikian pula tawakal yang terjadi pada siapa lagi? Misalnya para sahabat. Saat mereka sedang mendapatkan tantangan dari orang musyrikin, multi etnik, akan menyerang Madinah bareng-bareng. Maka sahabat bertawakal dengan membuat parit. Terjadilah perang Khandaq. Contohnya tawakal sahabat saat buat parit, buat Khandaq. Dan ini semuanya adalah tawakal dengan cara mengambil sikap. Sehingga posisi orang bertawakal itu ada dua ya. Ada yang diam saja, karena saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya sudah Pak, Bapak diam saja, tenang, serahkan kepada Allah. Semoga Allah nanti akan menyelesaikan. Tapi ada tawakal yang harus ambil sikap. Contohnya dalam urusan rizki, kamu harus kerja biar nanti dapat pendapatan. Dalam urusan apa lagi? Kalau mau pintar, kamu harus belajar, nggak bisa kemudian diam saja langsung pintar. Masih bisa kan belajar, masih bisa nyari rizki, masih bisa kerja, bisa, baik lakukan. Tapi katanya saya disuruh tawakal. Iya, tawakal bukan berarti kemudian diam saja. Tapi tawakal di sini adalah ada usaha. Kecuali dalam posisi ketika sudah tidak lagi memungkinkan untuk mengambil usaha. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tawakal bisa bertambah. Tawakal itu bisa bertambah. Demikian pula sebaliknya bisa berkurang. Posisi tawakal itu bertambah ketika orang sudah punya tawakal lalu ditambah oleh Allah dengan tawakal. Ditambah oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dikuatkan hatinya. Ditambah oleh Allah dengan dikuatkan hatinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Contohnya di sini. Di surat As-Saff ayat 14, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para pejuang-pejuang agama Allah sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi Isa bin Maryam kepada orang-orang Hawari, "Man ansari ilallah," siapa yang akan menjadi penolongku untuk memperjuangkan agama Allah? Qala al-hawariyun, maka para hawariyun mengatakan, "Nahnu ansarullah," kami adalah pembela agama Allah. Fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah, maka sebagian kelompok di kalangan Bani Israel beriman dan sekelompok yang lain kufur. Fa ayyadna alladziina amanu. Bagian terakhir coba lihat. Fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Lalu kami kuatkan bagi orang-orang yang beriman untuk melawan musuh mereka. Di situ ada kalimat fa ayyadna. Maka kami kuatkan. Di sini Allah tambahkan tawakal dengan dikuatkan hati. Ini bisa Anda lihat di Quran surat As-Saff. Ayat berapa tadi? Surat As-Saff. Ayat 14. Surat As-Saff ayat 14.
Kemudian cara Allah menguatkan ada dua. Cara Allah menguatkan tawakal ada dua. Yang pertama adalah langsung disematkan ke hati. Langsung disematkan ke hati. Dan ini yang paling banyak. Ya. Allah kuatkan hatinya, Allah turunkan ketenangan di hatinya, dan seterusnya. Artinya dalam hal ini, mukmin tidak melihat kejadian aneh, tidak melihat kejadian yang aneh. Mukmin tidak melihat kejadian yang aneh, kejadian yang di luar normal dan seterusnya. Karena sifat penguatan itu ada dalam hatinya. Coba kita bandingkan dengan yang nomor 2. Allah menguatkan tawakal dengan cara yang kedua, yaitu dengan ditampakkan kejadian yang aneh. Ditampakkan kejadian aneh. Bahasa kita ya, karomah. Sehingga ketika dia punya karomah seperti itu, akan membuat hati dia semakin kuat, membuat dia makin yakin, sehingga hatinya makin yakin. Karena dia punya karomah tadi. Contohnya bagaimana, Pak? Coba kita lihat. Contohnya di sini. Yang terjadi pada Maryam radhiyallahu anha. Pada waktu Maryam radhiyallahu anha, beliau ketakutan karena membawa anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam untuk tenang. Bagaimana cara Allah memerintahkan kepada Maryam untuk tenang? Coba kita lihat di sini. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Rasa desakan untuk melahirkan membuat Maryam itu harus nyender di pohon kurma. Qalat, kemudian beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Andaikan saya itu mati sebelum kejadian ini, dan aku jadi orang yang dilupakan sejarah. Sudah enggak ada nama Maryam di muka bumi ini. Andaikan seperti itu, tentu itu adalah kebahagiaan bagiku. Maryam mendapatkan beban berat yang luar biasa. Karena sebagai wanita suci yang tidak pernah tersentuh lelaki, tiba-tiba pulang dalam kondisi hamil. Ya. Bagi mereka yang menjaga kehormatan, hilang kehormatan itu Masya Allah, aib yang terbesar bagi hidupnya. Tapi bagi orang yang tidak peduli dengan kehormatan, ya, meskipun dia barangkali pernah berbuat zina, bagi dia ringan. Apa yang bisa Anda bayangkan dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Beliau adalah orang yang demikian menjaga kehormatan, termasuk juga Ibunda Maryam radhiyallahu anha. Beliau adalah orang yang sangat menjaga kehormatan. Tapi beliau dalam posisi hamil. Akhirnya Allah kuatkan Maryam dengan cara apa? Coba lihat di ayat 30, di ayat 24. Fanadaha min tahtiha. Maka tiba-tiba ada panggilan dari bawahnya Maryam. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ibu enggak usah sedih. Ibu, Allah telah menjadikan untuk ibu, ya, jalan keluar. Allah akan jadikan jalan keluar untuk ibu. Masya Allah. Nah, siapa yang dimaksud fanadaha min tahtiha, lalu dipanggil dari bawahnya? Apakah itu malaikat? Tiba-tiba ada suara di bawah Maryam. Di bawah Maryam mungkin dekat dengan kakinya Maryam. Terdengar suara. Apakah itu malaikat ataukah siapa? Sebagian ulama mengatakan itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang sudah lahir dalam posisi bayi, langsung bicara dengan ibunya. Maka Nabi Isa kemudian mengarahkan kepada ibunya, alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ibu tidak usah sedih, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi ibu. Nabi Isa sudah lahir. Baik.
Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pokok pohon kurma itu, maka nanti akan berguguran rutop-rutop yang matang untuk dimakan. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Allah menguatkan Maryam dengan cara muncul kejadian gaib atau kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba ada suara dari bawahnya. Siapa itu? Ada yang mengatakan Nabi Isa yang sudah terlahir, dia bisa bicara. Makanya saat Maryam membawa Nabi Isa yang masih bayi kepada kaumnya, beliau hanya berisyarat. Saat kaumnya mengatakan, ya ukhta Harun, maka kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun, bapakmu itu bukan orang jelek dan ibumu juga bukan orang yang jahat. Kenapa kamu seperti ini? Fa asyarat ilaih, maka Maryam hanya berisyarat kepada bayi tadi. Percuma beliau bicara, karena kalau bicara nggak bakalan diterima. Ketika bicara tidak akan diterima. Maka bayi ini yang ditunjuk oleh Maryam. Fa asyarat ilaih, maka Maryam menunjuk ke arah bayi ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, maka mereka mengatakan, nah gimana kami bisa ngomong sama bayi yang baru saja dilahirkan yang masih berada dalam gendongan? Qala, kemudian tiba-tiba Nabi Isa bersuara. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan seterusnya sampai akhir ayat dari cerita tentang Maryam dan Nabi Isa. Baik, dari sini kita bisa lihat bahwasanya Allah Ta'ala memberikan penguatan kepada Maryam dengan cara bayinya bisa bicara. Contoh yang lain, di mana penguatannya adalah penguatan yang sifatnya ditampakkan kejadian aneh, kejadian karomah. Apa contoh yang lain? Ya. Misalnya datang malaikat, lalu kemudian malaikat itu menyampaikan bahwasanya saya diutus Tuhan untuk membantumu, atau yang semisalnya. Nah, tapi tidak semuanya memiliki karomah. Ada yang sama sekali dia tidak punya karomah. Maka saat langsung disematkan ke dalam hati, walaupun dia tidak melihat kejadian yang aneh, tapi dia yakin ini datang dari Allah Ta'ala. Dan itulah yang dominan di tempat kita. Dan kalau ditampakkan kejadian yang aneh atau karomah, terkadang juga dalam mimpi, sehingga membuat orang jadi semakin yakin. Aku tadi bermimpi kayak gini ya, kayaknya itu isyarat seperti ini. Akhirnya dia semakin yakin. Nah, itu cara Allah Ta'ala menguatkan hati para hamba. Baik, dari sinilah praktek seseorang ketika dia mendapatkan tawakal, dia bertawakal kepada Allah, maka Allah bisa saja menambahkan tawakal untuknya, ditambah oleh Allah. Saat dia bertawakal, maka nanti tawakalnya akan ditambah oleh Allah Ta'ala dengan dikuatkan hatinya. Nah, kemudian ada cara menguatkan hati yang disebut dengan rabatna ala qulubihim, diikat hatinya. Warabatna ala qulubihim. Coba kita lihat di sini. Seperti yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-14 Allah mengatakan, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Ingatlah, dan kami ikat hati-hati mereka idh qamu, ketika mereka berdiri di hadapan kaumnya. Jadi penguatan hati itu diberikan oleh Allah dengan ribatul qalbi. Ashabul Kahfi ketika dia mau bicara di depan masyarakatnya yang beda agama dengan dia, maka Allah kuatkan dulu hatinya. Demikian pula yang terjadi pada ibunya Musa. Wa auhayna ila Musa an ardi'i, dan aku wahyukan kepada ila ummi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, dan aku wahyukan kepada ibunya Musa. Ibunya Musa mendapatkan wahyu bukan berarti beliau seorang nabi. Dan ada yang mengatakan Allah utus malaikat untuk berubah wujud dan memberikan nasihat kepada ibunya Musa. An ardi'i, silahkan kamu susui Musa.
dalam posisi ketika ibunya itu sangat khawatir dengan keselamatan Musa karena mau dibunuh dan dibantai oleh Fir'aun. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi. Kalau kamu takut, maka lemparkan anakmu ke dalam sungai. Takut anaknya mati, malah diperintahkan untuk melemparkan anaknya ke sungai. Nah, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa yang membisiki ibunya Musa itu bukan bisikan dalam hati, karena nggak kebayang seorang ibu tega membuang anaknya di sungai dalam posisi dia sangat ingin anaknya selamat. Padahal sungai Nil itu penuh dengan buaya, mungkin ada banyak binatang-binatang buas yang akan sangat mengganggu keselamatan anaknya, tapi malah disuruh untuk dibuang di sungai. Namun itulah cara yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan Musa. Dan Allah janjikan kepada ibunya Musa, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan kembalikan Musa kepadamu dan kami akan jadikan Musa sebagai utusan. Maka dikasih janji. Nah, itu contoh tambahan tawakal yang diberikan oleh Allah dengan ditampakkan kejadian aneh. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan saat kita bertawakal kepada Allah, misalnya dalam urusan rizki maupun yang lain, terkadang kita mendengar sebuah tausiah. Misalnya Anda lagi suntuk dalam masalah rizki, lagi stres, atau lagi galau, tiba-tiba ada nonton kajian, lalu mendengar Ustadz menyampaikan pesan, Ustadz memberikan tausiah, menguatkan hati Anda. Saat Anda mendengarkan tausiah yang menguatkan hati, itu adalah bentuk tawakal yang bertambah. Dengan cara Allah kuatkan hati, bisa disematkan dalam hati. Anda mungkin tidak melihat kejadian aneh, tidak melihat karomah, tapi cukup dengan hati Anda makin yakin, itu berarti tawakal Anda bertambah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz atas materi hari ini. Sebelum saya membacakan pertanyaan, izin Ustadz, apakah audio saya terdengar dengan baik? Alhamdulillah jelas. Sudah masuk beberapa pertanyaan Ustadz, izin membacakan, tapi Ana menemukan ada satu pertanyaan yang sifatnya sedikit, bukan sedikit ya Ustadz, sangat urgent kalau menurutnya Ana ya. Sebentar Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit masalah urgent. Fulana seorang istri yang sedang belajar sunnah namun diancam akan diceraikan oleh suaminya jika tetap belajar sunnah dan menjadi wahabi. Istrinya tersebut dipaksa untuk mengikuti kajian tarekat yang diikuti oleh suaminya. Bahkan suaminya sudah mengucapkan bahwa jika istrinya tetap belajar sunnah maka akan ditalak. Status ini sedikit urgent menyikapi karena menyangkut pernikahan Fulana. Apakah masih suami istri dengan status seperti ini Ustadz? Karena Ana masih terus belajar sunnah walaupun dilarang oleh suami. Mohon nasihat Ustadz, bagaimana Fulana harus bersikap dan bertawakal dengan masalah ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dulu ada yang lebih parah dibandingkan itu. Itulah bentuk tawakal yang dialami atau ujian yang dialami oleh istrinya Fir'aun, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat contoh permisalan tentang orang kafir atau tentang orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika istrinya Fir'aun mengatakan, coba kita tampilkan ayatnya.
agar kita bisa lebih menikmati. Di surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat permisalan tentang orang beriman, yaitu tentang istrinya Fir'aun. Bagaimana istrinya Fir'aun? Idh qalat, ketika beliau mengatakan, beliau berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikan untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun serta perbuatan jahatnya Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari praktek perbuatan orang-orang zalim. Baik. Salah satu di antara upaya untuk meminta tambahnya tawakal kepada Allah adalah dengan berdoa. Ya. Minta tambahan tawakal, minta tambahan tawakal dengan berdoa. Sehingga kita tidak tahu apakah Allah akan menguatkan hati kita atau tidak saat kita punya masalah. Tapi kita ingin menghadapi masalah itu dengan dengan berani, artinya kita tidak kemudian melepaskannya. Maka kita iringi dengan bertawakal kepada Allah dan kita minta tawakal tambahan dari Allah dalam bentuk berdoa. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri siapa? Fir'aun. Saat beliau dipaksa oleh suaminya, kalau tetap mengikuti agama Musa, maka pilihannya kau akan dibunuh, sehingga kau tidak bisa lagi menikmati indahnya istana Fir'aun. Gak punya lagi fasilitas sebagaimana fasilitas sebagai seorang permaisuri sang raja. Dia gak bisa lagi menikmati kemewahan dunia, dan bahkan dia akan dibunuh. Tapi Masya Allah, wanita mukminah ini tetap bertahan. Dalam posisi ketika dia bertahan, dia akan kehilangan satu, kehilangan nikmat dunia. Yang kedua, dia bisa jadi akan mendapatkan hukuman sampai pada tingkatan pembunuhan. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun saya kehilangan istana Fir'aun, maka saya minta kepadamu agar aku diberi istana di surga. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Dia minta kepada Allah diberi rumah di surga, istana di surga, sebagai ganti dari istana ini. Udahlah, biarlah istana ini hilang, gak apa-apa, tapi nanti saya akan dapat gantinya di surga. Minta kepada Allah. Di saat itulah wanita muslimah ini mendapatkan keteguhan dari Allah Ta'ala, sehingga dia makin mantap untuk tetap bertahan mengikuti ajarannya Musa alaihissalam, walaupun akan terancam dengan hukuman yang akan diberikan oleh Fir'aun. Dan dia minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari tindakan jahat Fir'aun dan dilindungi dari orang-orang zalim. Baik, maka Anda bisa tiru seperti ini. Anda tetap ikuti kajian sunnah semampu yang bisa Anda jangkau, yang mungkin tidak akan difasilitasi oleh suami, bahkan dimusuhi oleh suami, tapi tetap Anda bertahan. Karena tidak selamanya, atau tidak mungkin selama 24 jam Anda terus bareng dengan suami. Ada satu masa, ada satu waktu di mana suami Anda keluar rumah, kerja dan seterusnya. Manfaatkan waktu-waktu itu untuk belajar. Manfaatkan waktu itu untuk Anda lihat video atau kajian-kajian sunnah dan seterusnya. Nah, kemudian berdoalah kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah keteguhan, kekuatan batin. Selanjutnya minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah bagi suami Anda. Berikutnya Anda minta kepada Allah Ta'ala agar selalu diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga harapan yang Anda inginkan untuk terus belajar kepada para asatidzah Ahlussunnah tetap bisa Anda lakukan, walaupun ada ancaman besar Anda akan diceraikan oleh suami dan seterusnya. Dan Anda minta kepada Allah, misalnya Anda masih berharap agar pernikahan ini tidak rusak. Anda berharap, ya Allah, abadikan pernikahan kami dengan perbaiki suami saya.
mudah bagi Allah untuk mengubah hati para hambanya. Baik. Dan jika pada titik sampai Anda harus diceraikan, Anda minta kepada Allah keteguhan, semoga Allah Ta'ala memberikan pengganti yang lebih baik. Bisa bentuknya pengganti lebih baik itu adalah suami Anda sendiri yang sudah berubah dan taubat, rujuk nikah lagi dengan Anda, atau rujuk sebelum masa iddah selesai. Atau bisa bentuknya kalau misalnya Allah tidak berkehendak memberikan hidayah kepada suami Anda, Allah gantikan dengan suami yang lain yang semoga bisa membimbing keluarga Anda lebih baik. Dan sebagai saran, yang kami tahu bahwa asatidzah yang dalam tanda kutip diberi gelar Wahabi itu ternyata tidak semuanya. Ada takmir yang ada salah satu ustadz yang cerita ke saya, ya. Takmir ini anti banget nih sama Wahabi. Tapi satu ketika dia mengundang ustadz yang lain. Dan ustadz itu menyampaikan kajian Ushulus Tsalatsah. Ushulus Tsalatsah kan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ya bisa kita sebut ini buku Wahabi banget gitu ya. Selesai kajian Ushulus Tsalatsah, takmir ini bilang, nah kayak gini nih kajian yang bagus, nggak seperti Wahabi itu. Loh, padahal kajian ini kitab Wahabi banget. Bukti bahwasanya dia tuh nggak ngerti Wahabi itu apa. Dan ada sebagian ustadz yang dia ahlus sunnah menyampaikan kajian sunnah, tapi bagi sebagian orang yang menuduh Wahabi, ustadz ini nggak masuk daftar, sehingga tidak dicurigai. Ya, ada sebagian ustadz yang dicurigai, ya, ustadz A, B, C. Nah, mungkin untuk beberapa ustadz itu Anda jangan tampakkan di hadapan suami. Anda bisa belajar untuk ustadz yang mungkin belum tercium aroma Wahabi bagi suami Anda. Insya Allah semoga dengan pendekatan semacam ini lambat laun beliau bisa menerima. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga Umu yang bertanya dapat memahami. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan mengubah takdir dalam pemahaman Ahlus Sunnah? Syukran, jazakallah khairan. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali pemilik takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir itu ada dua. Ada takdir yang diketahui oleh sebagian makhluk, dan ada takdir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Contoh takdir apa Pak yang diketahui oleh sebagian makhluk? Takdir yang Allah tetapkan ketika kita berada di rahim ibu kita, di usia kehamilan 4 bulan. Yang kata Nabi SAW, "Tsumma yursalu ilaihil malak faya'muru bi arba'i kalimatin." Kemudian diutuslah seorang malaikat. Lalu malaikat ini diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Kenapa kita sebut sudah diketahui oleh makhluk? Siapa makhluk yang tahu di situ? Malaikat yang bawa ini. Malaikat ini diutus, kemudian tugasnya adalah meniupkan ruh kepada janin ini. Akhirnya si janin ketika sudah berusia 4 bulan dalam rahim ibunya, dia bisa bergerak karena sudah ada arwahnya. Lalu kemudian malaikat ini menetapkan 4 takdir, bikat birizkihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'id. Takdir rizkinya, ajalnya, apakah dia nanti jadi orang yang bahagia ataukah jadi orang yang celaka. Dan malaikat itu yang menetapkan. Berarti dia tahu isi takdir itu. Inilah posisi takdir yang diketahui oleh sebagian makhluk, dan takdir ini memungkinkan untuk mengalami perubahan dalam penjelasan sebagian ulama. Dan ada takdir yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Itulah takdir di Lauh Al-Mahfuz. Maka disebut Al-Mahfuz, yang terjaga karena dia terjaga dari perubahan dan terjaga dari diketahui oleh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tahu. Nah, berkaitan dengan pemahaman la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Itu dipahami bahwa yang berubah itu adalah takdir tadi, takdir di rahim. Misalnya si A ditetapkan sakit, lalu dia banyak berdoa kepada Allah sampai akhirnya kemudian dia sembuh.
Baik. Di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Di Lauhul Mahfuz tertulis si A sakit, lalu dia berdoa antara bulan sekian sampai bulan sekian, setelah itu si A sembuh. Tidak ada perubahan. Sementara yang ditetapkan oleh malaikat tadi, mungkin nggak itu berubah? Sangat mungkin. Dan kita tidak tahu apakah atau bagaimana bentuk perubahannya. Yang jelas ini hal yang gaib. Hanya saja para ulama memberikan pendekatan. Bisa jadi yang berubah adalah bagian ini. Namun pada prinsipnya tidak ada yang keluar dari takdir, karena Anda berdoa itu sendiri juga bagian dari rangkaian takdir. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau kita diuji, bolehkah kita menangis dan sebatas apa yang untuk menangis itu Ustadz? Sebatas apakah ada batasannya ketika kita diuji, dicoba menangis dengan cobaan tersebut? Ketika kita diuji, bolehkah kita menangis? Coba kita lihat hadis berikut. Nabi SAW pernah menangis disebabkan karena kehilangan Ibrahim. Sebentar. Pada waktu Rasulullah SAW menggendong Ibrahim yang waktu itu tersengal-sengal mau mati, mau meninggal dunia. Ibrahim yang waktu itu masih usia 1 tahun. Dari Ummul Walad Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Muqawqis. Nabi SAW dikasih hadiah dari Raja Muqawqis berupa Ummul Walad namanya Maria. Maka dari Maria ini terlahirlah seorang anak lelaki namanya Ibrahim, digendong dalam posisi Ibrahim mau meninggal dunia. Rasulullah SAW menangis. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tabki?" "Ya Rasulullah, Anda nangis?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innaha rahmah." Tangisan ini adalah bukti kasih sayang. Ketika seorang itu hatinya adalah hati yang lembut, dia bisa nangis saat dapat musibah. Ada sebagian orang yang hatinya kasar, keras. Saking kerasnya, meskipun dia punya musibah, dia nggak nangis. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha rahmah. Ini adalah rahmat. Bentuk kasih sayang, bukti kasih sayang yang ada pada diri seorang hamba. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna la nu'adzabu bihadza wa innama nu'adzabu bihadza. Kita tidak disiksa disebabkan karena tangisan ini, tapi kita disiksa karena ini. Beliau menunjuk ke arah lisan. Maka ketika seorang dapat musibah menangis, itu hal yang lumrah. Bahkan Nabi Ayub, bahkan Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan putranya Yusuf, beliau itu nangis sampai buta. Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Dan matanya memutih karena saking sedihnya. Wa huwa kadhim, dalam posisi Ayub, dalam posisi Nabi Yakub alaihissalam itu menahan sedih disebabkan karena kehilangan anaknya Yusuf dan kehilangan Benyamin. Yang itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan beliau mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Sambil menangis dan dia mengadu kepada Allah. Maka nangis ketika dapat musibah, silahkan. Namun yang lebih penting untuk diperhatikan adalah hindari yang namanya meratap. Sehingga nangis boleh, tapi meratap tidak boleh. Niyahah tidak boleh. Gimana bentuk meratapi mayit? Bentuk meratap ketika dapat musibah adalah dia menunjukkan sikap tidak terima, emosi terhadap musibah yang dihadapi. Misalnya ketika kehilangan suaminya, terus dia nangis gulung-gulung sambil jambak-jambak rambut, sambil narik-narik baju. Terus apa lagi Pak?
kadang rambutnya digundul, kadang kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Dan Nabi SAW berlepas diri dari orang semacam ini. Kadang pipinya ditampar-tampar. Lalu dia bilang, saya mau ikut abang, saya ikut mas, biarlah saya mati saja. Dia nggak terima ketika ditinggal mati oleh suaminya. Ini orang yang nggak terima dengan takdir Allah. Kalau sampai pada posisi ini dia berdosa, dosa besar. Maka kalau sampai pada tingkatan niyaha, meratapi mayit, menunjukkan kalau dia nggak ridho dengan musibah itu dosa besar. Namun kalau dia tahan diri, dia masih ridho walaupun nangis, insya Allah tidak sampai berdosa, dan itu sifatnya hanya tangisan karena sedih, pengaruh kasih sayang ada pada dirinya. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan mengingat waktunya berapa lama waktu lagi Ustadz, untuk ada 4-5 pertanyaan Ustadz, dan di luar tema 3 pertanyaan. Baik, mungkin satu lagi karena sekarang jam 5:30 ya. Iya Ustadz. Kalau begitu saya pilihkan yang sesuai tema ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, para ulama, dan kaum muslimin dan muslimat. Izin bertanya Ustadz, untuk seorang istri terhadap kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh suami, apakah tawakal yang sesuai? Apakah diam atau tetap berusaha menghindarkan suami dari kemaksiatan itu? Sedangkan suami selalu berucap tidak usah ikut campur karena itu urusan suami saja. Sedangkan itu mempengaruhi kehidupan keluarga dan contoh yang buruk bagi anak-anak. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kalau sampai pada tingkatan itu dilakukan terang-terangan, maka istri punya tugas untuk mengingatkan. Mengingatkan itu ikhtiarnya, hasilnya itu tawakal. Sehingga kalau dia nggak ikhtiar kemudian tawakal, ini keliru. Tadi kita sebutkan kan, posisi ketika orang punya masalah, ada yang dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ada yang dia masih bisa berikhtiar. Dalam posisi ketika dia masih bisa berikhtiar, saya ingin ada perubahan pada suami saya, maka Anda berikhtiar dengan berdoa, Anda berikhtiar dengan ngingetin ya. Mungkin sesekali waktu Anda misalnya kasih video ke suami, praktek dosa yang dilakukan oleh suami, atau saat berada di mobil kemudian nyetel kajian tentang kasus yang dialami oleh suami kenceng-kenceng sehingga suaminya mendengar. Saat dia selalu mendengarkan dalil, semoga ada perubahan. Nah, tawakalnya ada pada posisi perubahannya, ikhtiarnya ada posisi usaha mengingatkan, kemudian nyetel kajian yang didengarin oleh suaminya, dan seterusnya. Dengan cara demikian, semoga Allah Ta'ala membukakan hatinya, dan Anda serahkan kepada Allah untuk perubahan hati suami, karena dialah zat yang maha mengatur hati para hamba. Semoga dengan doa ditambah dengan ikhtiar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan batin Anda untuk terus melakukan perubahan di keluarga Anda. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.